Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha dari Angkatan 20. Ingin menjawab pertanyaan pertama ujian akhir semester AIK, yaitu soalnya membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 beserta terjemahnya, lalu berkomentar secukupnya terkait hukum menuntut ilmu. Nah, yang pertama saya akan membaca suratnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuhu fashuhu yarfa'ilaihu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu komentar saya terkait hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu dalam Islam itu ada dua, yaitu yang pertama fardhu ain atau wajib. Menuntut ilmu hukumnya bisa menjadi fardhu ain atau wajib, itu dilakukan oleh setiap muslim, terutama jika hal tersebut diperlakukan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Misalnya tentang ilmu ibadah yang menyangkut cara menunaikan sholat wajib, berpuasa, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada fardu kifayah. Nah, pada dasarnya hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Namun jika ada seseorang yang mengerjakan atau menuntut ilmu tersebut, maka bagi yang lain hukumnya sunnah. Hal-hal lain dalam agama Islam dan kewajiban menuntut ilmu yang tidak termasuk dalam hukum menuntut ilmu yang bersifat fardhu ain di atas hukumnya adalah fardu kifayah. Misalnya, dalam menuntut ilmu lain di luar ilmu yang menjadi dasar ibadah wajib. Meskipun demikian, jika seseorang menyadari bahwa ia menuntut ilmu yang merupakan fardhu kifayah, ia tetap mendapatkan pahala dan tentunya mendapatkan ilmu tentang hal yang dipelajarinya. Misalnya saat mempelajari Al-Quran dan hadis, atau mungkin mempelajari kitab-kitab yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Milan Sekitarianto dengan NIM 2020188068. Dari sini saya akan menjawab soal nomor 2. Untuk soalnya, program keluarga berencana bagi umat Islam Indonesia menuai polemik antara pro dan kontra, antara yang setuju dan tidak setuju. Jelaskan pengertian keluarga berencana dari segi medis dan Islam. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2A. Nah, sebelumnya untuk pengertian keluarga berencana secara umum ini suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayahnya serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Nah, lalu menurut Hanafi Hartanto ini menjelaskan pengertian keluarga bencana sebagai suatu ikhtiar atau suatu usaha mengatur kehamilan dalam keluarga. Nah, secara tidak melawan hukum, undang-undang negara dan moral Pancasila demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya. Lalu di sini menurut Islam sendiri ini keluarga bencana dalam perspektif Islam ini yang pertama batasannya kelahiran atau yang disebut dengan tahdid an-nasl
Dan yang kedua, pengaturan kelahiran atau disebut tahdzim an-nas. Nah, dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, di sini dijelaskan bahwa semua ulama ini melarang batasan kelahiran karena cara ini tuh dianggap permanen dan dapat mencegah kelahiran secara permanen, di mana ini nanti tuh diharamkan dalam Islam. Nah, sedangkan peraturan kelahiran yang diperbolehkan para ulama ini karena pengaturan kehamilan dan kelahiran yang tidak tergolong pembatasan. Apalagi jika program KP yang ditujukan oleh keluarga untuk kemaslahatan keluarga akan menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk pengaturan kelahiran disyaratkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 223 dan surah Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama 2 tahun. Sejalan dengan ayat-ayat tersebut ini terdapat anjuran agar ibu itu yang sedang menyusui itu tidak boleh hamil karena akan mengganggu kesehatan ibu, kesehatan anaknya, dan janin yang ada di dalam rahimnya itu. Nah, untuk memudahkan pemahami ini, jadi dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui ini dan hamil, maka asupan makanan ibu ini akan dibagi pada dirinya sendiri, kepada bayi yang disusu, dan kepada janin yang dikandungnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2B. Gimana soalnya ini, jelaskan alasan dalil masing-masing yang pro dan kontra tentang pelaksanaan program keluarga berencana. Nah, di sini hukum keluarga berencana ini dalam Islam dilihat dari 2 pengertian. Yang pertama, tahdits an-nasl atau pembatasan kelahiran. Nah, jika program keluarga berencana ini dimaksudkan untuk membatasi kehamilan, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran, bahkan terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Misalnya tidak boleh membunuh anak, apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberi nafkah. Nah, Allah berfirman sendiri ini, dan kamu janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dari kepada kalian, sesuai dengan Quran Surah Al-Lasra ayat 31. Lalu yang kedua ada tahdzim an-nasl atau pengaturan kelahiran. Nah, di mana jika program keluarga berencana ini dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka ini hukumnya mubah. Nah, bagaimanapun motifnya, berdasarkan keputusan yang telah ada, sebagian ulama ini menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan ini tidak boleh dikonsumsi karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-hambanya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Nah, Rasulullah SAW ini yang artinya nikailah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat. Nah, ini sesuai dengan dalam riwayat lainnya ini dengan para nabi di hari kiamat. Lalu serta pandangan hadis tentang keluarga berencana dalam hadis Nabi ini, sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka, menjadikan mereka beban atau tanggungan. Nah, hadis di atas itu menjelaskan bahwa hendaknya suami dan istri ini mempertimbangkan secara matang tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, dan jangan sampai anak-anak mereka itu menjadi beban bagi orang lain. Nah, maka demikian pengaturan tentang kelahiran anak hendaknya dipikir bersama-sama. Jadi, keluarga berencana atau KB ini merupakan suatu ikhtiar atau usaha untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Nah, keluarga berencana ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.
Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada nas yang shareh yang melarang dan memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB ini harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam. Dan dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni yang pertama mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Nah, di sini sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan. Lalu yang kedua ini mengkhawatirkan keselamatan agama akibat kesempitan penghidupan. Nah, sini sesuai dengan hadis Nabi, kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran. Lalu yang ketiga, mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Nah, sebagaimana di dalam hadis ini, jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain. Jadi di sini nih kontranya, umumnya ini ulama sepakat bahwa metode KB ini tidak melakukan tindakan khusus dapat dibenarkan menurut ajaran hukum Islam. Namun terhadap berbagai metode lain yang digunakan sebagai kontrasepsi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya ini terdapat perbedaan beberapa analisis dan pendapat. Nah, sebagian besar ulama ini juga berpendapat bahwa penggunaan kontrasepsi ini diperbolehkan selama tidak merusak sumber sel telur dan sel spermatozoa dengan mengubah struktur anatomis organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 2020 1880075. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama yaitu untuk soal nomor 3, akhir-akhir ini lonjakan penularan COVID-19 semakin tinggi, terutama setelah munculnya varian baru Alpha dari Inggris, Beta dari Afrika, dan Delta dari India. Padahal pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi secara nasional. Untuk yang pertama yaitu jelaskan pengertian vaksin dan vaksinasi, dan jelaskan tujuan utama dari tujuan utama vaksinasi. Baik, untuk pengertiannya sendiri itu vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan atau disuntikkan lewat bagian tubuh ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan utama vaksin, yaitu untuk memicu respon sistem di mana vaksin akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Tujuan lainnya yaitu secara umum tujuannya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi tersebut. Baik, untuk yang kedua, jelaskan hukum vaksin menurut pandangan Muhammadiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan vaksin menurut Muhammadiyah. Saya mengutip dari salah satu web di Google, mengatakan bahwa salah satu anggota Muhammadiyah mengatakan bahwa ketika obat untuk COVID ini belum ada, maka jika tak ada pilihan lain, itu maka ambil opsi ini atau ambil vaksin ini. Maka saya mengatakan perintah vaksinasi itu sama dengan berobat. Itu ujar dari anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 2020 1880044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 4A, yakni
perspektif Islam dan kedokteran terhadap kesehatan mental. Nah, yang dari saya baca untuk perspektif dari Islam terlebih dahulu merupakan suatu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri. Orang lain pun juga sama terhadap lingkungan di sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Pandangan Islam tentang gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya. Nah, selanjutnya perspektif kesehatan mental pada kedokteran. Untuk perspektif kesehatan mental pada kedokteran ini sendiri, yang pertama, seseorang yang sehat mental atau jiwanya. Yang sehat mental itu biasanya merasa sehat dan bahagia, kemudian mampu menghadapi tantangan hidup dan menerima orang lain apa adanya. Artinya mampu berempati dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kemudian bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian biasanya orang sehat mental juga menghargai potensi yang dia miliki dan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan persoalan nomor 4B, yakni menurut pendapat saya tentang perspektif kesehatan mental yang sakit dan perspektif kesehatan mental yang sakit dan yang sehat. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang sehat itu biasanya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia alami pada kenyataannya, dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Nah, dan orang itu menerima pendapat orang lain yang orang lain mempunyai pendapat sesuatu. Jadi kalau orang yang mempunyai kesehatan sehat dalam mentalnya itu biasanya orangnya merasa rendah diri dan tidak sombong. Nah, kemudian kalau menurut saya, orang yang kesehatan mentalnya sakit itu biasanya yang pertama orang itu merasa sedih, kemudian kebingungan dan berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, kemudian orang merasa ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan yang bersalah yang sangat-sangat ekstrim. Nah, bisa juga perubahan suasana hati yang ekstrim. Kemudian ada juga menarik diri dari teman-teman dan aktivitas sosial. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan pendapat saya tentang kesehatan mental yang sakit dan yang sehat. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvita Dayamacayani, NIM 2020 18 88 0043.
Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 5A dan B. Nomor 5A, dalam perkembangan rekayasa genetika modern, selain ditemukannya program bayi tabung, juga ditemukan program cloning. Jelaskan pengertian cloning dalam perspektif kedokteran dan jelaskan pula proses pembuahannya sehingga menjadi janin lewat program cloning ini. Jadi, pada pandangan medis, mengobati penyakit, teknologi cloning akan mampu membantu manusia dalam menemukan obat kanker, menghentikan serangan jantung, dan membuat tulang, lemak, jaringan penyambung atau tulang yang cocok dengan tubuh pasien untuk tujuan bedah penyembuhan dan bedah kecantikan. Lalu ada infertilitas. Cloning manusia memang dapat memecahkan problem ketidaksuburan. Namun, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa menurut Ian Campbell harus melakukan 277 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil mengkloning Dolly. Cloning manusia tentu akan melewati prosedur yang jauh lebih rumit. Pada eksperimen awal untuk menghasilkan sebuah klon yang mampu bertahan hidup akan terjadi banyak sekali keguguran dan kematian. Lalu pada medis yang ketiga yaitu untuk organ-organ untuk transplantasi. Ada kemungkinan bahwa kelak manusia dapat mengganti jaringan tubuh yang terkena penyakit dengan jaringan tubuh embrio hasil cloning, atau mengganti organ tubuhnya yang rusak dengan organ tubuh manusia hasil cloning. Manipulasi teknologi untuk mengambil manfaat dari manusia hasil cloning ini dipandang sebagai kejahatan oleh hukum Islam karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hidup manusia. Lalu bisa juga menghambat proses penuaan. Ada sebuah optimisme bahwa kelak kita dapat menghambat proses penuaan berkat apa yang kita pelajari dari cloning. Kemudian jual beli embrio dan sel. Sebuah pasar bisa saja muncul memperjualbelikan embrio dan sel-sel tubuh hasil cloning. Transaksi semacam ini dianggap batil, tidak sah. Lalu untuk proses cloning itu sendiri meliputi pertama menggunakan inti sel nukleus sendiri, kemudian mengambil inti sel nukleus off-cell dari pendonor, kemudian menanamkan inti sel nukleus jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Lalu melakukan proses cloning yang dilakukan dengan cara pembuahan fertilization ovum oleh sperma tanpa hubungan seks, lalu tumbuhlah janin. Lalu untuk nomor 5B, bagaimana hukum cloning untuk manusia menurut pandangan Islam? Menurut ajaran Islam, cloning yang dilakukan pada tanaman dan hewan dalam upaya memperbaiki kualitas tanaman dan meningkatkan produktivitas hewan adalah boleh, bahkan menjadi sunnah jika dimanfaatkan sebagai obat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan untuk kesejahteraan manusia, sedangkan cloning manusia masih diperdebatkan karena pada dasarnya cloning manusia adalah teknik membuat keturunan dengan genetik yang sama dengan induknya yang berupa manusia. Cara yang dilakukan adalah dengan mengambil sel tubuh sel somatik dari tubuh manusia, kemudian diambil inti selnya nukleus yang kemudian ditanam pada sel telur atau ovum wanita yang telah dihilangkan inti selnya dengan menggunakan metode seperti inseminasi buatan. Keturunan yang akan lahir secara alami akan mengkode genetik sama seperti induknya. Dari beberapa cara cloning muncul pendapat bahwa hukum cara pertama dan kedua adalah haram. Hal ini dikiaskan kepada hukum lesbian serta timbulnya ketidakjelasan pada nasab atau garis keturunan. Sedangkan pada cara ketiga dan keempat diharamkan jika sel sperma bukan milik suami sendiri atau bahkan dari hewan. Akan tetapi, kebolehan cloning dari sel sperma suami masih melihat bahaya dan kemaslahatannya. Para pakar keilmuan dan keagamawan masih mendiskusikan hukum terhadap masalah ini. Setelah mempelajari proses cloning secara menyeluruh, Islam mengharamkan cloning terhadap manusia dengan alasan sebagai berikut. Hasil cloning tidak melalui cara alami. Menurut surah An-Najm ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna. Dari mani apabila dipancarkan. Hasil cloning dari proses pemindahan sel telur dengan inti sel tubuh ke dalam rahim yang bukan pemilik sel telur tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu karena hanya menjadi mediator. Menurut surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hasil cloning akan kehilangan garis keturunan atau nasab. Cloning bertujuan memproduksi manusia-manusia unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan, mengharuskan melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan dikloning, tanpa memperhatikan apakah mereka suami istri atau bukan, sudah menikah atau belum. Sel-sel tubuh itu akan diambil dari perempuan atau laki-laki yang terpilih. Semua ini akan mengacaukan, menghilangkan, dan membuat bercampur aduk nasab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.